Halo, salam bahagia semuanya. Apa kabar untuk sahabat kebaikan di hari ini? Mudah-mudahan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa, rezekinya banyak, dan yang terpenting adalah sehat selalu. Sahabat kebaikan, ada energi update apa sih? Terutama dari seseorang yang memang mungkin saat ini masih ada di dalam benak kamu. Dan seperti apa energinya dia, terutama dalam pikirannya. Apakah ada sesuatu hal yang jelas yang akan terungkapkan di dalam pembacaan kita kali ini? Kita akan cek bersama-sama. Dan seperti biasa, sebelum ke pembacaan, jangan lupa untuk selalu mendukung channel YouTube-nya Kevin dengan cara like, comment, share, dan juga subscribe channel YouTube-nya. Yang baru bergabung atau mungkin juga baru menemukan channel YouTube-nya Kevin mengucapkan salam kenal. Mudah-mudahan kalian semua selalu bisa memberikan energi positif untuk kita semua. Kevin ingatkan ini adalah bacaan general. Kevin ingatkan ini adalah bacaan general, yaitu energi banyak orang. Terkadang bisa resonate dengan kamu, terkadang tidak sama sekali. Bisa tertukar antara energi kamu, energi dia, atau justru energi orang lain. Dan selalu ciptakan positive vibe dimanapun kalian berada. Dimulai dengan berkomentar positif. Ambil positifnya, buang sisi negatifnya. Karena Kevin yakin dan percaya bahwa sahabat kebahagiaan adalah orang-orang yang bijaksana, yang bisa menelaah lagi tentang pembacaan kita kali ini. Kita akan cek energinya, terutama dalam pikirannya dia, apa yang dia rasakan, apa yang mungkin menjadi kejelasan isi hatinya. Kita tarik dulu ya untuk energinya. Ini adalah energi seseorang yang kamu tuju. Ini adalah energinya dia yang terhubung kepada sahabat kebahagiaan. Dalam benaknya dia, dalam perasaannya dia, dalam pikirannya dia, dan sesuatu hal yang mungkin berkaitan dalam koneksi ini antara kamu dan juga dia. Seperti apa energinya? Kita akan cek untuk kartu yang pertama. Kartunya adalah sahabat bagian kartunya adalah Six of Swords. Ya, Six of Swords ini adalah sebuah pergerakan ya. Ada sesuatu hal yang berjalan di dalam benaknya dia. Ada sesuatu hal yang berkaitan dari pikirannya dia sudah mulai berubah. Apakah pikiran yang sudah mulai berubah di sini menandakan bahwa dirinya dia bisa menciptakan sebuah kenyataan di dalam hubungan atau kepahitan di dalam sebuah hubungan. Tapi Kevin melihat ada sebuah pola pikir baru dari diri dia. Entah ini dia ingin menciptakan sebuah hubungan yang jauh lebih nyaman dengan kamu, atau sesuatu hal yang memang nantinya akan membuat saat bagian ngerasa dicintai oleh diri dia. Pikiran barunya dia ini akan menentukan arah hubungan kamu. Apakah menjadi lebih baik lagi atau tidak? Coba kita akan telusuri dulu sahabat bagian. Oke, sahabat bagian. Kartunya juga sama nih, energinya di angka 6. Ada kartu Six of Wands. Pertama Six of Sword, yang kedua adalah Six of Wands. Angka 66 adalah sebuah pergerakan. Dan pergerakan ini adalah jalan pikirannya dia yang mungkin akan jauh lebih bisa memfokuskan arah tujuan hubungan ini. Kevin melihat orang ini memang mengikuti intuisinya dia. Jika dia mengatakan bahwa kita jalani, artinya dia tergerak oleh intuisi untuk ngelanjutin hubungan ini dengan kamu apa adanya. Orang ini mungkin nggak mau terlalu ribet. Dia udah di tahap semacam ini dengan sahabat bagian, itu memang nggak mudah. Dan dia sudah berhasil meluluhkan hati kamu, itu juga nggak mudah. Ada hubungan yang on off-nya, ada hubungan yang gak nyaman, ada sesuatu hal yang mungkin membuat kamu itu pernah mau mengakhiri hubungan ini. Tapi seiring waktu berjalan, orang ini kayak jalan apa adanya gitu dengan sahabat bagian, yang membuat kamu tuh kayak berharap apakah dia mau berubah atau enggak ya. Tapi dari sikapnya dia di sini, di dalam pikirannya dia, orang ini akan memberikan sebuah kejelasan bahwa dia akan memperbaiki kesalahan-kesalahan yang pernah dia perbuat. Tapi kalau berkaitan dari segi komitmen, apakah komitmennya ini masih goyah atau tidak?
Oke, saat bagian. Jika salah satu di antara kalian meyakini bahwa dia adalah jodoh kamu, maka itu bisa menjadi sebuah jawaban. Dan Kevin melihat di sini orang ini ngikutin intuisinya dia ya. Dia juga berpendapat di dalam intuisinya bahwa kamu adalah jodohnya. Kartunya adalah Hierophant. Hierophant di dalam kartu tarot itu memiliki makna tentang pernikahan saat bagian. Hierophant itu artinya pernikahan. Hierophant ini adalah cinta yang suci. Ini bukan tentang cinta bersegi-segi saja, tapi ini adalah cinta yang memang alurnya adalah dia mengalami proses naik turunnya emosional dengan kamu, dan intuisinya dia berkata bahwa nikahi atau menikahlah. Maka hubungannya itu akan berada di tahap komitmen semacam ini. Tapi perlu diketahui saat bagian cinta bersegi untuk menuju ke tahap komitmen itu memang sangat berat. Tapi di sini yang muncul adalah bukan cinta bersegi-segi. Kalau yang bukan cinta bersegi-segi, apa intuisinya dia yang dia katakan? Intuisinya dia mengatakan bahwa menikahlah atau hidup bersama. Karena orang ini juga ngerasain satu bagian bahwa hubungan itu memang naik turun. Tapi ketika sudah dilalui bersama, dia berpikir bahwa ternyata masalah-masalah kita itu cuma masalah ego saja, bukan masalah-masalah yang berat. Sedangkan orang ini masih punya kekuatan yang besar untuk bisa ngangkat kamu ke tahap komitmen ini. Dan mudah-mudahan ini adalah hubungan yang sama-sama single, sama-sama berproses, karena intuisinya dia tuh kuat banget mengatakan bahwa kita menikah, kita bersama, kita berkomitmen. Lalu untuk energi yang selanjutnya, oke, ada kartu Death sahabat bagian. Death ini adalah transformasi, mengakhiri siklus lama dan kemudian ke siklus yang baru. Dan paling kuat ini adalah hubungan yang memang sama-sama single ya. Dan Kevin melihat orang ini bisa kemungkinan adalah jodoh kamu. Tapi kalau kamu misalnya berharap nih ini adalah cinta bersegi-segi, kamu berharap banget dia untuk cerai dengan pasangan sahnya, dan kamu nungguin terus, kamu akan mengalami yang namanya ketergantungan secara emosional. Dan ketergantungan secara emosional ini terkadang membuat orang itu menjadi bodoh dalam cinta, karena hanya bergantung kebahagiaan kepada dia saja, sementara dia tidak menyelesaikan permasalahannya dia dengan yang sah. Kalau misalkan ada nih satu bagian terjebak di dalam sebuah cinta bersegi-segi, dia yang asal mulanya itu mengatakan bahwa ya nanti aku akan menceraikan, ya nanti aku akan ngurus gini, tapi dia ngulur waktu cukup panjang. Dan kamu berharap tetap stay di situ, menunggu ada sebuah pengakhiran hubungannya dia dengan pasangan sahnya, tapi nggak kunjung-kunjung menyelesaikan itu. Dan justru membuat kamu tuh kayak ngerasa sakit. Maka jangan dilanjutkan saat bagian. Ketika kamu ngejalin hubungan dengan siapapun, jika orang tersebut masih punya masalah atau berkaitan dengan hubungan yang sebelumnya, jangan dipaksakan untuk bersama saat bagian, karena energinya itu masih kecampur. Maka dari itu pintar-pintarlah dalam ngejalin sebuah hubungan dengan siapapun, agar tidak ada ketergantungan secara emosional. Karena ketergantungan secara emosional ini membuat kamu tuh melekat di dalam sebuah emosional. Kalau melekat di dalam sebuah emosional, ini hanya berharapnya bahagianya dengan dia, happy-nya dengan diri dia, cintanya dengan dia, dan kamu rela memberikan afeksi kamu, cinta kasih kamu ke dia. Tapi apakah dia melakukan hal yang sama atau tidak? Kalau dia tidak melakukan hal yang sama, tidak memberikan hal yang sama juga, artinya orang ini memang belum selesai dengan urusannya. Itu sedikit ya soal bagian untuk cinta yang bersegi-segi. Tapi di sini Kevin melihat untuk deretan yang paling atas, ini adalah energi single, dan intuisinya dia kuat banget mengatakan kamu adalah jodohku. Di kartu Death ini adalah mengakhiri siklus yang tadinya sama-sama single, dan kemudian siklus yang selanjutnya adalah pernikahan. Lalu untuk energi yang selanjutnya, oke, kartunya adalah The Chariot, sahabat bagian. The Chariot di dalam kartu tarot itu memiliki makna tentang perjalanan.
Ya, perjalanan kamu sama dia belum usai. Ya memang dia punya firasat yang kuat banget, intuisi yang kuat banget, dan bahkan jalan pikirannya dia mengatakan kamu adalah jodohku. Kita akhiri statusnya kita yang single menjadi berpasangan. Ini adalah intuisi yang dia katakan. Dan kalaupun misalkan ada pembacaan yang bersegi-segi di sini soal bagian hubungan kamu sama dia bagaimana, yang jelas di dalam pikirannya dan intuisinya dia nggak mau putus koneksi, karena the carrot itu adalah bagian dari perjalanan dan dia nggak bisa ninggalin cinta bersegi-segi ini. Kenapa? Karena membawa gairah di situ. Ada sebuah gairah, ada ketergantungan secara emosional. The carrot ini dipengaruhi juga oleh moon atau bulan, di mana bulan ini memang berperan banget dalam sisi emosional seseorang. Dan ini yang terjadi pada diri dia. Lalu untuk energi yang selanjutnya, ada 10 pedang. Oke, ini sepertinya deretan kartu yang paling bawah. Ini tertujunya kepada cinta bersegi-segi. Yang di atas ini adalah cinta yang bukan bersegi-segi. Yang di bawah ini Kevin ngerasain energinya, ini kuat banget yang bersegi-segi. Karena ini adalah bacaan general ya, jadi energinya banyak orang. Entah jenis apa cinta kamu sama dia, jadi Kevin bisa satukan aja. Kalau yang Kevin lihat di sini jalan pikirannya dia, terutama yang bersegi-segi, Kevin merasakan bahwa dia sebenarnya ngerasain hal yang sama kayak kamu, yaitu nggak nyaman dalam hubungan ini. Pada dasarnya kalian paham tentang hubungan cinta bersegi-segi itu nggak nyaman, termasuk kamu dan termasuk dia. Tapi terus dilanjutkan, itu kenapa seperti itu? Kita balik lagi tentang ketergantungan secara emosional, dan inilah faktor utama yang membuat kalian tuh bertahan di situ. Makanya hubungannya tuh bertahan sakit, melepaskan sulit. Simbolnya di kartu 10 pedang ini ada sosok orang yang terkapar lalu tertusuk 10 pedang. Padahal udah sama-sama tahu sakit, tapi masih tetap dilanjutkan. Apa yang membuat hubungan ini terus dilanjutkan? Karena unsur gairah dan sisi adrenalin. Ya, pernah Kevin sampaikan di tema-tema yang sebelumnya ya, tentang psikologi tarot. Mungkin sahabat bagian bisa cek aja temanya Kevin tentang psikologi tarotnya di situ, agar sahabat bagian semakin memahami apa sih itu yang namanya cinta terlarang, mengapa cinta terlarang itu memunculkan gairah yang cukup kuat dan melekat begitu kuat sehingga membuat kalian itu susah sekali berpikir secara logis dan susah sekali melepaskan ikatan semacam ini. Kalian cek aja ya di playlistnya Kevin. Judulnya tentang cinta terlarang, melekat dalam gairah cinta, dan apa yang dia kejar di dalam sebuah hubungan ini. Itu adalah temanya. Cek aja di playlistnya ya. Lalu untuk energi yang selanjutnya, oke, sahabat bagian, ini Kevin bahas dulu yang cinta berseginya. Yang singlenya di sini intuisinya itu mengatakan nikah. Kalau yang cinta bersegi-segi, intuisinya dia mengatakan apa? Gak menikah dengan kamu, justru dia akan kembali ke keluarganya. Ini adalah jalan intuisinya dia. Tapi terkadang orang ini denial loh sahabat bagian. Orang ini denial juga. Dia udah tahu arah hubungannya itu memang sulit untuk menyatu dengan cinta berseginya. Tapi dia denial dan menyangkal bahwa aku bahagianya sama yang bersegi. Tapi kenyataannya sakit. Dan ujung-ujungnya apa? Balik ke keluarganya. Karena di kartu 10 cup ini mengindikasi tentang keluarga. Tapi dia mau cerai Kevin, tapi dia mau nyelesaikan urusannya dengan pernikahannya. Kalau dia bilangnya mau, selesaikan aja. Jangan memaksakan sebuah hubungan jika dia atau kamu belum selesai dengan urusan atau masa lalu atau yang berkaitan dalam hubungan selain dia. Selesaikan dulu satu bagian, jangan memaksakan. Kenapa? Karena kamu menciptakan energi yang rumit untuk diri kamu. Dan ketika seseorang mencari hubungan alternatif atau cinta bersegi, artinya kamu lari dari kenyataan bahwa yang resmi itu belum selesai urusannya tapi cari yang lain. Itu adalah bentuk dari manipulasi emosional. Dan hal semacam itu pasti akan membuat rumit antara pikiran logika kamu dan perasaan. Ini sulit membedakan mana realitanya, sehingga terkadang denial. Itu yang terjadi untuk cinta bersegi-segi. Dan Kevin selalu bercerita kepada sebagian orang yang memang sulit untuk dinasehati itu adalah orang yang sedang jatuh cinta,
orang yang fanatik akan sesuatu, atau orang yang sedang marah, dan orang yang sedang jatuh cinta terkadang denial. Maka dari itu, di sini Kevin tidak akan pernah ngejudge kalian, tidak akan pernah menilai kalian seperti apa, tapi sebisa mungkin gunakan sisi logis kalian untuk membuka kesadaran. Dan makanya temanya Kevin tuh paling banyak, ini lagi Kevin up terus tentang tarot psikologi, agar kalian tidak denial, menyangkal, atau mungkin juga kayak ngerasa halu sendiri dengan cinta bersegi-segi, namun kenyataan yang di dalam hati itu sakit. Next mungkin Kevin akan membaca tentang risalah suara hati untuk melihat lebih deep lagi, lebih dalam lagi tentang cinta semacam itu. Next ya, Kevin coba ke risalah suara hati, karena risalah suara hati itu untuk bisa mendengarkan isi suara hati yang terdalam, yang paling dalam banget, agar kamu paham apa yang sebenarnya kalian rasakan di situ. Oke. Lalu untuk energi yang selanjutnya, itu kan benar kan? Ini alirannya Kevin bagi ya. Yang atas adalah bukan cinta bersegi-segi, yang bawah adalah cinta bersegi-segi. Endingnya apa? Kalau yang cinta bersegi-segi, terutama dalam intuisinya dia yang mengatakan off hubungannya suatu bagian. Hubungannya off, karena di sini kartunya adalah Hermit. Hermit di dalam kartu tarot itu memiliki makna tentang kesendirian. Tentang kesendirian. Apakah bahagia? Enggak. Karena dia seperti kehilangan jati dirinya dia di dalam sebuah perasaan emosional. Jadi kalau berkaitan dari tema kita, Kevin masukkan temanya itu gabungkan aja ya di sini, antara yang bersegi-segi atau yang enggak. Yang jelas terutama dalam pikirannya, lalu apa yang intuisinya dia katakan kepada suatu bagian. Kalau yang tidak bersegi-segi, intuisinya dia mengatakan bahwa kamu adalah jodohku, kita akhiri status single kita. Tapi kalau yang bersegi-segi, intuisinya dia mengatakan bahwa kembali ke dalam pernikahan, keluarga, karena ini menyakitkan bagiku, dan aku sadar aku ingin off denganmu. Ini adalah intuisi yang dia katakan. Tapi ketika off di sini, karena energi orang ini denial, dia akan kembali lagi di kartu The Chariot, jalanin lagi. Jadi kalian mengalami sebuah siklus seperti simbol infinity, angka 8, berputar terus. Maka dari itu, untuk bisa melepaskan belenggu semacam ini adalah kesadaran. Itu kesadaran. Caranya bagaimana untuk melupakan ini semua? Cek aja videonya di tarot psikologinya Kevin, di playlist tarot psikologi atau self improvement. Mungkin buat sahabat bagian yang membutuhkan solusi, cek aja di playlistnya Kevin, di situ ada. Karena Kevin juga menjelaskan secara psikologisnya juga. Kita cek untuk alur energinya. Untuk alur energi yang selanjutnya, ini adalah pergerakan terutama dalam pikirannya. Oke, ada kartu King of Cup. Saat bagian ini sudah melibatkan cinta secara emosional ya. King of Cup itu identik dengan cinta secara emosional. Kalau sudah melibatkan cinta secara emosional, kemelekatan dalam ranah emosional itu memang terjadi. Bukan hanya kamu saja, tapi diri dia. Dia sayang gak sih sama kamu? King of Cup ini lebih ke jawaban iya, tapi terkadang dia suka mengeluh. Apa yang dia keluhkan? Tentang sebuah kepastian dan perasaan emosionalnya dia tuh yang mudah sekali meluap-luap. Ini dia. Hal semacam ini mungkin sangat berpengaruh banget terhadap hubungan ini. Kalau sahabat bagian ngerasa bahwa orang ini terkadang labil banget sama kamu, ya tugas kamu adalah sabar dan juga membimbing dia. King of Cup itu adalah raja yang mudah sekali mengeluh, karena perasaannya tuh mudah terombang-ambing sahabat bagian. Lalu untuk energi yang selanjutnya, ada kartu Ten of Cup. Oke. Dari tadi Kevin lihat di sini ada angka 10 dan juga 10. Ada arti apa sih angka 10 di sini? Kayaknya kemarin 10 itu udah pernah muncul ya. Ini muncul lagi. Coba kita cek ya. Angka 10 itu sebenarnya maknanya apa sih dalam intuisi semacam ini? Oke, ternyata ada sebuah kesabaran. Ini kita bahas lagi ya sahabat bagian.
Oke, angka 10-10 sahabat bagian kemarin sempat keluar dan ini keluar lagi. Tapi Kevin akan bacakan kembali ya sahabat bagian. Angka 10 ini identik dengan kesabaran. Ya, hubungan semacam ini memang menguras waktu dan juga tenaga. Tapi jika sahabat bagian percaya dan yakin bahwa dia adalah yang terbaik buat diri kamu, terutama dia sendiri, intuisinya dia mengatakan bahwa kita jalani dan kita akan hidup bersama. Kalimat oracle-nya Kevin terjemahkan menggunakan bahasa Indonesia saja ya sahabat bagian. Artinya adalah tetaplah berpikir positif dan bersabarlah, karena semuanya akan berjalan untuk kebaikan terbaik kamu. Percayalah bahwa para malaikat penjaga kamu sedang bekerja di balik layar untuk membantumu. Ya, ini adalah kekuatan cinta. Dan intuisinya dia mengatakan bahwa semesta ini juga berperan untuk membantunya. Namun kesabaran yang membutuhkan waktu cukup lama, ini akan mengajarkan sahabat bagian untuk bisa memaknai makna hubungan semacam ini. Kalau misalkan seiring waktu berjalan di sini, kalian hanya menghabiskan waktu tanpa ada sebuah introspeksi dan juga refleksi dalam hubungan semacam ini, mungkin kamu kebingungan dengan sikapnya, dengan apa yang dia perbuat dengan kamu. Tapi ketahui ya sahabat kebahagiaan, di dalam sebuah hubungan selalu sederhanakan cinta, agar sahabat kebahagiaan bisa mengalir apa adanya, agar sahabat kebahagiaan juga bisa menikmati cinta tersebut sebagai hal yang indah. Lalu untuk energi yang selanjutnya, ada kartu Eight of Coin. Dalam pikirannya dia akan serius kepada kamu dan dia akan pelan-pelan ke tahap komitmen ini, terutama untuk yang sama-sama single. Apakah cinta bersegi-segi itu bisa menuju di dalam sebuah pernikahan? Kemungkinan bisa satu bagian, tapi kalaupun iya, pasti akan ada sebuah karma dan permasalahan setelah komitmen itu tercipta. Kenapa seperti itu? Ketika cinta bersegi-segi hadir dan salah satu di antara kalian ini mengorbankan, entah itu dia mengorbankan pasangan sahnya atau kamu mengorbankan pasangan sahnya, nanti setelah berkomitmen dengan cinta bersegi kamu di situ, masalah yang diterima itu akan muncul. Dan apakah itu adalah bagian dari karma? Ya, itu adalah bagian dari karma. Maka dari itu ketika kamu belum selesai dengan pasangan kamu, dengan pasangan sah kamu, jangan memaksakan untuk melakukan hubungan alternatif, karena itu akan merumitkan diri kamu untuk masalah-masalah selanjutnya. Terutama untuk orang yang sudah nikah sirih dengan dia. Kevin nggak tahu tentang konsep nikah sirih ya. Nikah sirih atau yang diduakan, terutama perempuan. Ketika nikah sirih di situ, apakah kebahagiaan yang kamu rasakan itu benar-benar ngerasa puas banget atau tidak? Pasti banyak sekali ketidakadilan dan kamu harus bersabar, menghabiskan banyak waktu. Dan orang yang menjadikan pernikahan itu sebagai nikah sirih, terutama yang perempuan, dia sangat sabar sekali. Dia mencoba untuk melawan ego, dia mencoba untuk berdamai dengan keadaan, namun rasa tangis dan perasaan sesal itu muncul, namun tetap bertahan mengatasnamakan cinta. Lalu untuk energi yang selanjutnya, oke, ada kartu Page of Swords. Kalau di dalam isi pikirannya dia sangat bahagiaan dan juga intuisinya dia mengatakan bahwa dia menikmati hubungan ini. Dia menikmati hubungan ini dengan kamu karena ngobrolnya itu nyambung. Kamu sama dia tuh ngobrolnya tuh nyambung banget, nggak kehabisan ide, nggak kehabisan kata-kata. Dan inilah yang membuat diri dia selalu tertarik kepada sahabat bahagiaan. Karena Kevin merasakan intuisinya dia memang kuat banget ke kamu, bahwa mungkin kamu adalah orang yang dikirim Tuhan untuk melengkapi kehidupannya. Dan gairahnya dia, jiwa dianya yang kembali muda itu muncul ketika mengenal kamu. Lalu untuk energi yang selanjutnya, ada kartu The Hangman. Oke. The Hangman itu identik dengan pengorbanan, hubungan yang digantungkan. Kalian pernah mengalami fase semacam ini, hubungan digantungkan dengan dia. Tapi ketika kalian sudah berhasil melewati ini semua, ada kemungkinan hubungan ini berhasil
sesuai dengan apa yang dia intuisikan. Tapi cinta yang bersegi-segi bagaimana Kevin kalau pembacaan ini dalam intuisinya? Balik di kartu The Hangman dan di kartu Hermitnya. Off, stuck. Nanti akan ada momen semacam itu, bisa dalam waktu dekat ini. Nanti dia off, terutama untuk cinta bersegi-segi. Dan setelah off bagaimana? Balik lagi, kayak ngerasa digantung lagi. Dan ini capek banget soal pembagian. Kevin lihat energinya yang bersegi-segi ini ada capek ya, terutama di kartu 10 pedang, Hangman, Hermit. Tapi ini terserah kalian ya untuk menyikapinya itu bagaimana, terutama yang bersegi-segi. Tapi kalau yang nggak bersegi-segi, ini mulus sih hubungannya, karena dia akan mengorbankan waktunya untuk lebih intim sama kamu. Dan intuisinya dia mengatakan bahwa kamu sahabat kebahagiaan memang butuh teman, butuh diajak ngobrol, butuh orang yang menemani. Dan intuisinya dia bergerak untuk mengorbankan waktunya, entah itu kesibukannya atau apa, demi tertuju kepada kamu. Ini yang single, sama-sama single, karena dia akan mencoba untuk hubungannya itu ada sebuah pengorbanan yang bisa dia berikan kepada kamu, terutama waktu itu, terutama waktu. Dan orang ini memang sudah menetap di hatinya kepada saat bagian yang single, yang sama-sama single. Lalu untuk energi yang terakhir ada kartun The Star. Oke, The Star ini adalah tujuan. Dia sudah berada di puncak asmara dengan kamu. Entah ini yang sesama single atau yang bersegi-segi, orang ini sudah berada di puncak asmaranya dia. Ketika dia sudah berada di puncak asmara ini, dia akan melihat apakah punya potensi atau tidak. Simbolnya di sini ada orang yang sedang naik ke bukit, di atas bukit, lalu dia sedang menatap sekeliling, mengindikasi bahwa orang ini sudah bisa melihat potensi hubungannya. Dan ternyata intuisinya dia mengatakan bahwa kamu adalah jodohku. Ini sesuai dengan pandangannya. Tapi yang cinta bersegi-segi di sini, di dalam pikirannya dia dan sudut pandangannya, dia melihat lelahnya untuk berada di puncak asmara di sini dengan kamu, yang membuat dia akan beristirahat di kartun The Hermit. Dan setelah waktu yang cukup lama, gairah orang ini akan muncul lagi dan kemudian kembali lagi, karena dia akan mengulangi siklusnya yang sama, yaitu hubungan yang on off. Ini adalah alur energi dari hubungan ini. Karena Kevin patokannya juga dari angel number angka 10-10 di sini yang mengindikasi tentang sabar. Sabar itu pasti mengkonsumsi waktu. Orang sabar pasti mengkonsumsi waktu dan menghabiskan waktu juga di situ. Apakah kuat atau tidak? Walaupun tetap sabar, tapi kalian juga harus sadar. Kesabaran kamu harus diimbangi dengan kesadaran. Kalau enggak, si dia yang mungkin adalah cinta bersegi-seginya kamu, dalam waktu dekat ini akan off, atau mungkin juga udah, nanti akan muncul lagi. Tapi kalau misalkan di sini ada yang sama-sama single suatu bagian, dia lagi off sama kamu, nanti juga akan datang lagi, karena orang ini akan beradaptasi, mengakhiri status hubungan yang sama-sama single dan mengikuti intuisinya dia yang mengatakan bahwa kau adalah jodohku. Ini adalah alur energi yang bisa Kevin lihat, terutama untuk tema kita hari ini. Fix ya, Kevin jadikan tema tentang intuisinya dia kepada kamu dan jalan pikirannya dia kepada saut bagian. Nanti Kevin atur aja lah judulnya, karena ini ngikutin aja alur energi dari semesta. Oke, terkait itu semua, ada zodiak apa yang muncul di pembacaan kita? Bisa masuk ke zodiaknya kamu atau zodiaknya dia. Ini bisa masuk ke zodiaknya kamu atau zodiaknya dia. Zodiak yang pertama adalah Libra. Lalu di sini adalah Leo. Lalu di sini adalah Scorpio. Ada Pisces, ada Cancer, ada Taurus, ada Capricorn, ada Sagittarius, ada Virgo, dan yang terakhir adalah Gemini. Ini adalah energi zodiak yang terbaca
Lalu untuk inisial nama ini bisa masuk ke inisial nama kamu atau inisial nama dia. Inisial yang pertama ada huruf N untuk Nano, ada huruf B untuk Bravo, ada huruf G untuk Gamma, ada huruf H untuk Hotel. Lalu selanjutnya ada huruf T untuk Tango, ada huruf L untuk Luna. Lalu di sini ada huruf O untuk Oscar, ada huruf K untuk Kevin, ada huruf M untuk Mama, ada huruf W untuk Woman. Selanjutnya ada huruf C untuk Charles, ada huruf Q untuk Queen, ada huruf I untuk Indonesia. Selanjutnya ada huruf E untuk Eropa, ada huruf S untuk Singapura, ada huruf P untuk Papa, ada huruf V untuk Viera, ada huruf F untuk Fanta, ada huruf U untuk Ultraman, ada huruf R untuk Romeo, ada huruf X untuk Christmas. Ini adalah beberapa inisial nama yang energinya terbaca untuk tema kita hari ini. Oke, mungkin seperti itu aja pembacaannya. Jangan lupa untuk selalu mendukung channel YouTube-nya Kevin dengan cara like, comment, share, dan juga subscribe channel YouTube-nya. Jangan lupa juga sahabat bagian tekan tombol notifikasinya ya, biar sahabat bagian nggak ketinggalan informasi-informasi berikutnya. Mohon maaf jika ada kesalahan kata yang kurang berkenan dalam pembacaan kita kali ini. Kevin tunggu kalian di video-video selanjutnya. Sampai jumpa. Bye-bye. Matai Masio.